Dengan merek, pelanggan bakal tetap pilih produk Anda walaupun ada tawaran yang jauh lebih menarik. Dengan merek juga, Anda dapat jual barang dengan harga yang jauh lebih tinggi. Bahkan sebuah perusahaan rela keluar ratusan juta rupiah, bahkan miliaran, demi sebuah merek. So, apa sih merek itu? Apa sebenarnya pengertian merek? Yuk kita bahas dalam video kali ini. Sebelum memulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jika Anda menonton di YouTube, pastikan Anda menekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi setiap ada video baru. Oke, jadi pada video kali ini kita akan ngebahas tentang pengertian merek. Merek, kalau dalam bahasa Inggris itu brand ya. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Oh iya, sebelum kita ngebahas apa sih itu merek, coba kita bahas sebentar tentang sejarahnya. Gimana sih merek itu asal mulanya itu? Nah, setelah saya baca-baca di dalam beberapa artikel, saya menemukan ini ya. Ini apa teman-teman? Ini Viking ya, Viking, Viking. Zaman dahulu kala itu hiduplah suatu bangsa yang namanya Viking. Mungkin teman-teman udah pernah nonton videonya ya, nonton filmnya. Ini banyak banget video tentang Viking. Viking itu yang pasti di video itu di film-film itu seringnya berperang gitu ya. Atau kalau teman-teman suka film animasi, mungkin pernah nonton ini ya, How to Train Your Dragon ya. Itu Viking juga ya. Viking tapi mereka itu gemarnya memelihara naga. Nah, jadi menarik juga. Jadi brand itu berasal dari bangsa Viking. Nah, oke. Gimana asalnya? Nah, ini. Nah, kalau dalam film How to Train Your Dragon itu Viking memelihara naga, pada kehidupan sebenarnya Viking tuh malah gemarnya itu memelihara sapi. Pemelihara sapi, pengembala sapi ya Viking itu. Jadi karena mereka itu senang banget memelihara sapi, maka banyaklah sapi-sapi yang dipelihara. Si tetangga A, tetangga B, tetangga C, jadi itu memelihara sapi semua gitu kan. Nah, karena banyak yang memelihara sapi, maka mereka bingung nih, ini sapinya siapa gitu kan. Mukanya sapi kan sama ya. Susah dibedain gitu kan. Kalaupun kalaupun dua tiga sapi itu mungkin bisa kita membedakannya. Kalau udah puluhan atau sampai ratusan itu kan bingung banget. Ini sapi siapa? Ini jangan-jangan ini sapi tetangga gitu kan ketukar. Nah, jadi akhirnya mereka memikirkan gimana ya caranya untuk ngenandain hewan-hewan peliharaan mereka ini. Nah, oleh karena itu mereka kepikiran sesuatu ide. Nah, inilah ide yang muncul, yaitu mereka membakar satu apa namanya tuh, satu besi panas, kemudian dicocolin ke binatang ternaknya, ke sapi itu. Nah, memang rada sadis ya Viking. Jadi dengan begini, sapi-sapi mereka, sapi-sapi yang dipelihara itu udah nggak ketukar lagi. Karena apa? Karena ada capnya, ada tandanya. Hewan peliharaan siapa ini? Ah, ini bisa dilihat. Nih ada nih, ada capnya gitu kan. Ini karena kalau kulit hewan ternak itu dikasihin yang seperti ini akan berbekas dan susah hilang gitu. Nah, inilah cikal bakal merek. Cikal bakal merek. Nah, jadi ternyata merek atau dalam bahasa Inggris itu brand berasal dari kata brander, brander. Bahasa Old Norse atau bahasa Jerman kuno ya, bahasa Jerman di Skandinavia dari Norwegia abad pertengahan. Nah, brander itu kalau di bahasa Inggris kan artinya itu to burn, yaitu tadi untuk ngebakar ya, untuk memberi tanda hewan ternak mereka. Nah, oke. Sekarang kita udah tahu sejarahnya gimana, tapi kita belum tahu ya apa sih pengertian dari merek itu. Bener nggak merek itu adalah logo? Nah, bener nggak sih? Nah, kalau kita udah buat logo, berarti kita udah buat merek. Bener nggak sih? Nah, ayo kita coba dengar pengertian merek dari ahlinya. Nah, siapa ahlinya? Nah, ini.
Nah, mungkin buat teman-teman yang pernah belajar ekonomi atau kuliah di ekonomi atau sering baca buku ekonomi, mungkin kenal nih foto ini. Siapa kira-kira? Nah, Philip Kotler, udah terkenal banget ya. Bukunya udah di mana-mana gitu. Mungkin teman-teman juga udah pernah baca bukunya. Kalau menurut Philip Kotler, merek itu seperti ini. Merek adalah simbol tanda rancangan ataupun sebuah kombinasi dari tiga hal tersebut yang ditujukan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran. Ini menurut Philip Kotler. Nah, coba kita simak lagi pengertian brand dari ahli yang lain. Nah, ini teman-teman mungkin belum pada kenal. Ini beliau ini ahli branding, ahli permerkan, ahli jagonya ngebrand. Nah, ini yang dipakai oleh salah satunya perusahaan Apple, Adobe, dan masih banyak perusahaan yang lain ya. Jadi pakar merek lah beliau nih. Beliau itu adalah Marty Neumayer. Marty Neumayer. Benar nggak sih bacanya? Marty Neumayer. Marty Neumayer. Menurut Marty ini, merek itu adalah perasaan seseorang tentang suatu produk, layanan, atau organisasi. Nah, jadi ini luas banget ya. Setelah kita dapat pengertian dari Philip Kotler, kemudian kita mendengar pengertian merek dari Marty ini luas banget. Jadi merek itu bisa apa aja. Jadi merek itu menentukan perasaan seorang tentang suatu produk dan layanan kita. Oke ya. Sepertinya teman-teman udah paham pengertian merek ya. Apa itu merek? Nah, coba kita tambahin satu lagi. Kita tambahin pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010. Ini Undang-Undang Indonesia yang jelas ya, bukan Undang-Undang luar. Ini pengertian merek adalah tanda yang berupa gambar, makna kata, huruf-huruf, angka-angka, atau susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Oke. Nah, dari sini kita udah paham apa sih merek itu. Jadi wajar banget kalau kita membangun merek itu bisa bikin pembeda ya. Nah, untuk merek-merek yang udah terkenal banget itu jadi nilai unggulan. Teman-teman bisa jual produk dengan harga lebih mahal. Teman-teman bisa bikin pelanggan itu menjadi pelanggan setia. Artinya dia nggak mau pilih merek yang berbeda lagi. Udah terikat dengan merek kita. Merek itu seperti hal yang wajib untuk dibangun oleh sebuah bisnis. Apalagi di bisnis digital. Ke depan, para pebisnis digital yang nggak membangun brand mereka itu bakal dilibas apa ya, akan bakal tertinggal banget gitu kan, tertinggal banget. Nah, bayangin aja nanti di masa depan mungkin orang itu bakal pesan makanan itu langsung lewat suara gitu kan. Oke Google, tolong pesanin saya bakso gitu. Kalau teman-teman udah nge-brand dengan baik, misalnya bakso bakso asik misalnya, pastilah pelanggan itu udah mengenal brand teman-teman. Maka mereka akan pesen gini, oke Google, tolong pesanin saya bakso asik 2 mangkok gitu kan. Jadi, brand ini merupakan senjata pamungkas buat teman-teman memenangkan digital marketing, menang di era digital ini. Jadi, ini adalah sebuah kewajiban untuk ngebangunnya. Nah, kita bahas sedikit cara ngebangun merek. Ini nggak kita bahas terperinci ya, karena cara membangun merek ini kalau dibahas terperinci bakal panjang lebar banget. Oke lah, kita coba. Kalau teman-teman pengen bangun merek, teman-teman tuh harus tahu audiensnya teman-teman itu siapa. Nah, siapa target marketnya? Jadi harus tahu. Jangan sampai belum ditentukan, tiba-tiba langsung bangun merek aja gitu kan. Kalau teman-teman udah tahu audiensnya, maka merek itu akan sangat-sangat baik dibangun. Kenapa? Karena kita tahu siapa marketnya gitu. Kalau misalnya kita bangun merek tanpa tahu audiens, bisa jadi merek yang kita bangun itu nggak cocok sama audiens kita. Bikin merek yang glamor, mewah gitu kan. Tapi ternyata audiens atau target marketnya itu orang-orang dengan penghasilan menengah ke bawah. Ya nggak nyambung. Mewah, glamor seperti itu nggak akan nyambung gitu. Makanya harus tahu dulu audiensnya.
Kemudian teman-teman juga tentukan karakteristik brand teman-teman ini seperti apa. Nah, ini lebih ke dalam diri teman-teman sendiri. Ingin karakteristik brand yang dikenal itu seperti apa gitu kan. Kemudian teman-teman juga harus menentukan kualitas dan manfaat dari jasa atau produk dari teman-teman. Harus tentukan kualitasnya seperti apa. Jangan sampai setelah dibangun merek, justru kualitas atau manfaat yang teman-teman tawarkan itu yang mengecewakan. Itu bisa berdampak buruk bagi brand yang teman-teman bangun. Nah, setelah itu barulah teman-teman mikirin nama, logo, slogan, dan lain-lain seperti itu ya. Nah, jadi memang bukan suatu hal yang dapat dikerjakan secara instan kalau ngebangun brand itu. Dan ini membutuhkan waktu yang lama banget. Jadi harus bersabar. Nah, mungkin itu ya. Itu sedikit pembahasan kita tentang brand atau merek gitu ya. Kalau di Indonesia itu merek. Jadi teman-teman setelah paham apa itu merek, maka segera tentukan atau segera bangun merek teman-teman masing-masing. Karena di masa depan, merek ini adalah penentu keberhasilan, kesuksesan bisnis teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, ini jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, mohon teman-teman ingatin ya, supaya saya dapat memperbaikinya. Jika ada teman-teman yang berpendapat beda, ayo coba masukin di kolom komentar, nanti kita berdiskusi di sana. Kalau ada masukan serta ada usulan pembahasan untuk video-video yang akan datang, jangan ragu untuk menghubungi saya atau juga bisa komen di kolom komentar. Nanti akan saya usahakan untuk bikin videonya. Dan terakhir, jika ada teman-teman yang pengen konsultasi tentang jasa pembuatan website atau konsultasi tentang digital marketing, teman-teman bisa hubungi info@projasaweb.com. Buat teman-teman yang ingin belajar lebih banyak, teman-teman bisa datang ke projasaweb.com/academy. Di situ saya udah nyediain banyak banget artikel tentang digital marketing dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja. Terakhir, jangan lupa subscribe dan share video ini agar saya bisa membuat video-video berikutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.